Oke kakak semuanya, informasi kabar gembira bagi kakak yang mungkin kemarin mendapatkan notifikasi di akun SSYS yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran P3K guru dikarenakan kita masuk dalam kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Nah, sebelum selamat mungkin di beberapa daerah ini sudah rilis ya, yaitu sudah ada progres, yaitu bagi yang awalnya pelamar tidak terpenuhi masa kerja, sudah bisa mendaftar P3K tahap 2. Nah, teman-teman bisa mengecek nanti untuk perubahan akun SSJASN dan segera lakukan pendaftaran sebelum pendaftaran nantinya ditutup ya. Yang awalnya di sini kita pelamar tidak terpenuhi masa kerja berubah menjadi pelamar tidak terdata pada pendataan non-ASN. Nama sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan Crispy Channel, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Oke, kakak semuanya memang sebelumnya di sini diberikan kesempatan ya, yaitu berdasarkan surat edaran ini tertanggal 14 Desember, bahwasannya bagi guru honorer yang di sini terdapat ketidaksesuaian riwayat masa kerja di Dapodik, itu kan dikarenakan kesalahan dalam pemutakhiran data, kemudian keterlambatan pemutakhiran Dapodik, kemudian perpindahan antara instansi, peralihan status menjadi guru dan seterusnya. Ini kan jika memang benar-benar merasa berhak, ini kan bisa didaftarkan, yaitu untuk P3K tahap 2, itu melalui aplikasi Ruang Talenta Guru atau RTG. Yang mana di sini kita terdeteksi sebagai pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Ini bisanya itu dilakukan pendaftaran diinputkan yaitu melalui aplikasi RTG. Dan berikutnya untuk batas waktu pengajuan ini sudah kemarin yaitu tanggal 27 ini sudah terakhir ya teman-teman. Dan selanjutnya dari berbagai macam daerah tentunya sudah menindaklanjuti terkait tentang hal itu. Misalkan saja di sini ada di mana nih ya, di Seragen ya misalkan. Yaitu ini dari honorer yang merasa berhak, ini kan diminta untuk mengumpulkan yaitu surat pengantar, kemudian surat penugasan, kemudian SK tugas, kemudian Jafar hadir dan juga SPTJM. Yang kurang lebihnya contohnya adalah seperti ini. Namun perlu kita ketahui juga bahwasannya tidak seluruhnya dari guru honorer yang tidak terpenuhi masa kerja itu bisa diajukan melalui RTG. Tentunya masing-masing instansi ini memiliki kebijakan, yaitu apakah nanti akan diverifikasi ataukah nanti tindak lanjutnya seperti apa. Ya benar di sini seperti yang kita lihat yaitu untuk contoh ya, ini dipaparkan contohnya kriteria guru non-ASN yang aktif di Dapodik. Ini kan ada contoh yang memenuhi kriteria untuk diajukan pendaftaran melalui RTG, ada juga yang tidak memenuhi. Nah di sini kita bisa lihat untuk contohnya ya, untuk contoh yang pertama. Nah di sini kan di syaratnya itu tercatat di Dapodik yaitu aktif sebagai guru, kemudian di sekolah negeri atau formal, aktif 2 tahun atau 4 semester berturut-turut ini pada instansi yang sama. Nah, contohnya di sini kesalahan data yang dimasukkan adalah contoh seperti ini ya. Dan di sini kita awalnya itu sudah masuk ya. Di sini adalah valid terhitung dan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian ini adalah untuk contoh yang tidak memenuhi kriteria. Ini adalah kita dikarenakan tidak aktif berturut-turut di instansi yang sama ya. Sehingga di sini dalam hitungannya ini adalah kita tidak mencukupi. Dan setelah ditindaklanjuti tentunya setelah didaftarkan melalui RTG dan juga sudah valid semuanya ya. Maka pelamar di sini sebagai contohnya, ini informasi yang kita dapatkan dari Kabupaten Bima teman-teman, disampaikan salah satu rekan kita bahwasanya jalur RTG Kabupaten Bima ini sudah bisa dilanjutkan ya, yaitu menggunakan RTG Kabupaten Bima. Jadi kalau misalkan kita melihat pada alurnya tampilan SSCS ini yang awalnya pelamar tidak terpenuhi masa kerja, maka di sini akan berganti yaitu menjadi tenaga non-ASN ya. Di sini kita bisa lihat yaitu untuk di tab ketiga ya seperti ini. Di tab ketiga yaitu jenis seleksi adalah P3K guru. Kemudian instansinya di kabupaten sesuai dengan data pelamar. Kemudian pendidikannya di sini muncul. Kemudian mendaftar sebagai guru apa. Kemudian lokasi formasinya di mana di Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan juga Olahraga. Nah ini informasi dari Bima sudah rilis ya. Mungkin kalian yang di daerahnya juga didaftarkan melalui RTG bisa dicek secara berkala apakah sudah berubah ataukah belum teman-teman. Dan hal serupa juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan setempat ya, bahwasanya pendaftaran P3K tahap 2 di laman SSCSN sudah mulai dibuka pendaftaran. Nah ini, yang awalnya seperti ini, yaitu P3K guru, yaitu kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerja, ini berubah menjadi ini,
yaitu pelamar tidak terdata pada pendataan non-ASN ya. Nah ini, kemudian jika sudah mensurvei ini, maka kita bisa pilih pendidikan, kemudian jabatannya otomatis akan muncul ya. Kemudian bisa melanjutkan pendaftaran sampai di pengisian pendaftaran formasi, kemudian pengisian riwayat, kemudian unggah dokumen dan juga resume pendaftaran. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah bisa melanjutkan pendaftaran dan bagi yang belum ini kita bersabar ya, semoga bisa. Oke. Seperti itu, demikian salam sukses ya untuk kita semuanya.